Halo, ini hari kedua saya ngomong langsung di depan kamera. Perkenalkan, nama saya Yaya dan sekarang sudah jam 2 lewat 40 menit 50 2 lewat 50. Kemarin saya sudah putuskan kalau yang mau saya tulis itu adalah hal-hal yang saya mau bahas adalah hal-hal yang saya tulis. Tapi karena berhubung hari ini saya tidak terlalu menulis karena saya pulang sudah agak larut malam, saya hanya membaca saja. Jadi saya mungkin mau menjelaskan kembali bacaan saya, karena sebaik-baiknya belajar adalah, salah satu teknik belajar yang baik itu adalah dengan menjelaskan kembali secara sederhana apa yang sudah dia baca, sehingga dia tahu apa yang dia mengerti di dalam bacaannya atau hal yang dipelajari. Jadi hari ini, tadi itu saya sekarang lagi baca bukunya Jerry Colray. Dia tuh dikenal dengan joke doctor, jadi kayak dokter lelucon gitulah. Jadi dia tulis buku tuh judulnya Breaking a Comedy DNA. Nah, dalam bukunya itu dia membahas tentang apa itu komedi, apa itu joke, dan apa yang bikin orang ketawa. Setidaknya yang saya tangkap dari apa yang sudah saya baca sejauh ini itu adalah struktur komedi. Yang pertama yaitu, jadi dia jelaskan di situ kalau komedi itu adalah komedi itu terdiri dari setup dan punchline. Terus di bukunya itu katanya bilang kalau komedi itu jadi yang bikin orang ketawa itu adalah ketika setup dan punchline itu komedi adalah sesuatu yang menimbulkan tawa kan. Nah, yang membuat orang tertawa adalah setup. Jadi struktur komedi itu terdiri dari setup dan punchline. Nah, setup adalah ketika seseorang itu mengarahkan asumsi, kayak menggiring asumsi seseorang, dan punchline adalah asumsi yang dialihkan atau dipatahkan. Nah, ketika dia dialihkan itu, di situ biasanya menimbulkan atau memicu tawa. Hari ini kayaknya saya kayak capek sekali, kayak enggak jelas, enggak fokus juga bicaranya. Tapi itulah setup dan punchline. Terus di situ juga dia bahas, Jerry ini bahas ada 3 jenis komedian. Yang pertama itu yang coincidental. Coincidental itu artinya dia dadakan atau tidak sengaja atau kebetulan. Jadi kayak komedian yang punya cerita tertentu atau hal-hal lucu tertentu yang dia ceritakan atau dia anggap itu sebagai, ketika dia berpikir di dalam satu conversation atau percakapan itu, dia menganggap ada sesuatu hal yang bisa dijadikan lucu, dia
langsung cek gitu. Biasanya orang-orang ini itu katanya itu bawa buku catatan. Jadi kayak kalau misalnya dia ada kejadian yang lucu itu dia catat untuk kemudian dijadikan joke. Terus yang kedua itu ada yang namanya the architect. The architect ini orang yang dia tuh lebih terstruktur, dia lebih punya kemampuan untuk membuat hampir semua hal itu jadi lucu. Itu distractor karena dia sadar dengan struktur komedi dan dia tahu apa hal yang bikin lucu. Dia bisa mengait-ngaitkan hal-hal yang tidak harusnya tidak lucu itu menjadi lucu gitu loh. Itu arsitek. Terus yang ketiga namanya humoris. Humoris ini adalah orang yang menggunakan kedua teknik tersebut. Jadi dia menggabungkan. Apakah salah satunya lebih baik dari yang lain? Tergantung kebutuhannya juga sih. Tapi biasanya kalau arsitek ini biasanya para penulis gitu yang kayak kerja di ini. Dan biasa humoris juga. Humoris itu orang-orang yang kerja di industri besar. Jadi kebutuhannya lebih besar. Terus yang paling menarik dari ini adalah Jerry Colry bilang kalau nulis itu jangan cari yang lucu. Don't write something funny, but write something and make it funny. Jadi kayak kita dianjurkan untuk membuat hampir semua hal itu menjadi lucu. Terus ada juga dia juga bahas tentang apa saja hal-hal yang memicu ketawa. Jadi dia sebutkan itu ada berapa ya? Kayaknya kemarin saya sudah catat sih. Ini. Jadi sumber-sumber tawa, apa yang bikin orang tertawa itu salah satunya adalah kejutan. Yang paling simpel itu dari itu tadi, setup dan punchline itu. Dari setup ke punchline itu kan kita diarahkan. Jadi di setup itu kita diarahkan untuk berpikir di satu hal, berpikir ke arah satu kejadian yang tertentu atau berasumsi tentang sesuatu yang sudah diarahkan sama komediannya. Terus kita tiba-tiba dikasih punchline. Dikasih punchline itu kayak asumsi yang harusnya kita tadinya mikir ke sana ternyata dibelokkan menjadi ke sana gitu. Nah, itu menimbulkan kejutan, dan ketika kita terkejut biasanya kita tertawa. Terus juga ada rasa malu. Rasa malu ini embarrassment. Itu yang bikin kita ketawa. Biasanya kita ketawa karena respon manusiawi dalam menutupi rasa malu itu biasanya dengan menertawakan. Biar kita itu salah satu bentuk pertahanan diri untuk mengatakan bahwa kita itu punya kontrol atas apa yang menimpa kita ketika kita malu, sehingga kita tertawa biasanya. Atau juga biasanya itu karena kita bisa bayangkan hal yang memalukan itu terjadi, atau kita pernah mengalami hal yang memalukan itu terjadi dan diceritakan kembali. Atau juga kita berharap kita merasa orang yang kita tertawakan karena merasa malu itu
tidak menimpa kita gitu loh. Jadi kita merasa tertawa, karena kalau biasanya itu kalau orang mengalami sesuatu yang memalukan, kita tertawa karena kita tidak mengalaminya gitu. Terus ada juga keganjilan, terus recognition, pengenalan. Keganjilan ini maksudnya tuh kayak kita menaruh sesuatu, menganggap sesuatu itu berpikir seperti kita. Kayak misalnya kita menganggap benda mati itu punya pikiran yang sama seperti manusia, atau khususnya kayak kita. Biasanya itu yang mengundang tawa. Ini sudah 11 menit. Saya kira itu saja. Kayaknya saya capek sekali. Saya harus tidur sekarang. Ini juga sudah tidur dari tadi. Itu saja. Terima kasih. Dah.